Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Ghufur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Zahratul Aulia dengan NIM 125111093, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan membuat video review salah satu materi yang sudah kita pelajari di semester 1 ini dengan judul Aspek Pembinaan Akhlak dalam Islam. Banyak yang mengira kebahagiaan sejati hanya datang dari ibadah formal atau pemahaman hukum tertulis. Padahal, kunci kebahagiaan yang dijanjikan terletak pada pembentukan akhlak yang baik. Justru kesadaran moral dan pemahaman manusia tentang kedudukannya di hadapan Tuhan menjadi fondasi yang membentuk arah hidupnya. Akhlak adalah fondasi yang membentuk arah hidup kita. Video ini akan membedah tuntas apa itu akhlak, bagaimana Islam membina kita, dan bagaimana menerapkannya sehari-hari. Mari kita mulai. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata Arab khuluqun yang merupakan bentuk jamak dan berarti watak, perilaku, tindakan, atau kebiasaan. Kata ini juga memiliki kesamaan unsur dengan khulqun atau ciptaan dan khaliq sang pencipta. Secara istilah, para ahli tasawuf memberikan definisi yang serupa. Ibnu Maskawi mendefinisikannya sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali menyebut akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Profesor Dr. Ahmad Amin menyebut akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan atau adatul iradah. Artinya, akhlak adalah perpaduan dua kekuatan, kehendak atau keputusan setelah keraguan dan kebiasaan tindakan berulang yang menjadi mudah. Sehingga, akhlak dapat disimpulkan sebagai kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Perbandingan akhlak dengan moral atau budaya kontekstual dengan akhlak atau wahyu mutlak, penting untuk membedakan akhlak dengan konsep lain. Moral bersifat kontekstual dan dibentuk oleh budaya atau adat sehingga nilainya dapat berubah. Namun bagi umat Islam, moral hanya dapat melengkapi akhlak apabila selaras dengan wahyu dan tidak boleh bertentangan dengan syariat, seperti toleransi terhadap maksiat. Sementara itu, etika dipahami sebagai pemikiran rasional yang tetap dilandaskan wahyu, menekankan penalaran setiap prinsip filosofis tentang benar dan salah. Tokoh seperti Ibnu Maskawi dan Al-Ghazali memadukan filsafat dan spiritualitas untuk mengembangkan etika Islam. Etika menjadi sarana untuk memperluas penerapan nilai akhlak di kehidupan modern selama tetap selaras dengan tauhid dan syariah. Adapun budi pekerti dalam Islam sama dengan akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Akhlak atau budi pekerti adalah buah yang sifatnya terbuka. Akhlak yang benar adalah hasil dari akidah atau keyakinan dan syariah atau ibadah yang benar. Oleh karena itu, budi pekerti menjadi benteng atau pelindung dalam kehidupan, mencegah manusia berbuat dosa. Islam membenarkan perhatian besar pada pembinaan akhlak. Metode yang digunakan itu adalah satu, pembiasaan sejak dini dan berkesinambungan. Al-Ghazali menganjurkan agar akhlak ditanamkan melalui latihan jiwa terhadap tindakan mulia. 2. Pembinaan akhlak melalui paksaan pada tahap awal hingga menjadi alami. Contohnya berlatih menulis atau mengucap kata yang baik yang awalnya sulit namun perlahan menjadi otomatis. 3. Keteladanan atau uswah hasanah. Penanaman akhlak memerlukan pendidikan yang panjang dan konsisten, disertai contoh nyata dari pendidik atau lingkungan. Akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW meliputi tawadu atau rendah hati, lemah lembut, sabar, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Untuk menguatkan fondasi internal,
Tasawuf dan akhlak memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Tasawuf berfokus pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs sehingga menjadi landasan internal bagi terbentuknya akhlak yang terpuji. Akhlak menjadi tampilan nyata dari keberhasilan seseorang menjalani jalan tasawuf. Tasawuf membantu menghilangkan penyakit hati seperti riya dan ujub yang menghambat akhlak melalui zikir dan muhasabah. Tasawuf mendorong keikhlasan dan kesadaran ilahi yang merupakan fondasi perilaku etis. Satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini berpangkal pada penguasaan keesaannya atau tauhid. Salah satu manifestasinya adalah tawakal, menjadikan Allah sebagai wakil. Tawakal tidak membenarkan pasivitas, ia didahulukan oleh perintah untuk berikhtiar atau usaha dalam batas kemampuan manusia. Akhlak ini juga terwujud dalam adab berbahasa. Seorang muslim harus meyakini bahwa segala nikmat bersumber mutlak dari Allah, sementara bencana dan keburukan disebabkan oleh kesalahan diri sendiri, atau sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. Ini mencakup larangan menyakiti hati orang lain, bahkan melalui ghibah atau sedekah yang disertai perkataan menyakitkan. Prinsip dasarnya adalah mendudukan setiap orang secara wajar dan menghormati privasi. Puncak akhlak sosial adalah pemaafan dan kelapangan dada, bahkan terhadap mereka yang menyebarkan keburukan, demi mengharapkan ampunan Allah. Lebih tinggi lagi, Al-Quran menganjurkan altruisme, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, meskipun kita berada dalam keadaan yang membutuhkan. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9, akhlak kepada lingkungan ini berakar pada fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Kekhalifahan ini menuntut pemeliharaan dan tidak melakukan perusakan, karena perusahaan lingkungan sama dengan perusakan diri sendiri. Seluruh alam adalah milik Tuhan dan harus diperlakukan secara wajar. Islam menolak konsep penaklukan alam karena Allah lah yang menundukkan alam atau taskhir untuk manusia. Manusia harus mencari keselarasan dengan alam, bukan kemenangan. Kita dapat memanfaatkan alam, namun harus selalu mengingat dua prinsip taskhir, yaitu tidak boleh diperbudak oleh benda-benda materi yang telah direndahkan Allah untuk kita, dan tidak mengorbankan kepentingan akhirat. Dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Keseluruhan ajaran Islam berorientasi pada pembentukan akhlak yang luhur. Akhlak adalah manifestasi nyata dari keimanan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, agama adalah hubungan interaksi yang baik. Posisi akhlak sangat vital. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam pertimbangan atau amal seseorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang luhur. Mari kita jadikan pembinaan akhlak sebagai prioritas hidup, dan marilah kita renungkan bahwa akhlak adalah cerminan iman. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri, memperkuat akhlak kita dalam setiap tindakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi bekal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk terus memperbaiki diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.